Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran kimia. Saat ini saya akan membahas yaitu partikel zat. Anak-anakku sekalian, perhatikanlah sekeliling kita. Banyak sekali benda-benda, baik benda yang kecil maupun benda yang besar. Contoh saja, di sekeliling kita ini, di sekolahan kita ada bangku, ada almari, ada kursi, ada lantai, dan lain-lain. Juga yang besar seperti gunung, bulan, matahari, dan seterusnya. Mari kita berpikir sejenak, apa yang menyusun benda-benda itu. Mari kita menjelajah pikiran kita, maka kita akan berpikir bahwa semuanya itu ada zat penyusunnya. Di dalam ilmu kimia, zat penyusun itu disebut partikel zat. Nah, partikel zat ini banyak. Kalau biologi bisa kita sebut sel, kalau di fisika dan kimia kita sebut atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda di mana masih punya sifat yang sama dengan benda tersebut. Atom berasal dari dua kata, a dan tomos. A itu artinya tidak, dan tomos artinya tidak bisa dibagi. Jadi kalau begitu, atom adalah berarti bagian benda yang tidak bisa dibagi lagi dan punya sifat seperti benda tersebut. Anak-anakku sekalian, kita meluaskan penjelasan lagi bagaimana bentuk atom. Sejarah atom ini sangat panjang, dimulai dari abad ke-17 sampai abad ke-20, sehingga dirumuskanlah pada abad 20 itu suatu bentuk atom. Bisa kamu nanti perhatikan di gambar sebelah ini, ya, itu adalah gambaran tentang atom. Di pelajaran fisika sudah saya singgung, kalau kita ngomong sebuah atom, kita bisa mengibaratkan sebuah tata surya, di mana inti atom diibaratkan matahari dan elektron-elektron yang mengelilingi kita ibaratkan planet. Sebuah atom mempunyai dua bagian. Bagian pertama adalah inti atom atau disebut nukleon. Bagian kedua yaitu elektron yang mengelilingi inti atom. Inti atom dibagi lagi menjadi dua bagian subatom, yaitu yang disebut proton dan neutron. Neutron, proton maupun elektron ini juga mempunyai sejarah yang panjang. Nanti Pak Mif akan memberikan sebuah tabel sekilas siapa penemunya, biar kita mengetahui bahwa semuanya itu punya sejarah. Nah, di sana dari orang-orang inilah akhirnya kita mengenal bagaimana partikel zat. Di situ kita nanti akan bisa mengetahui apa bedanya zat satu dengan zat yang lainnya. Sebagai contoh tadi kita sudah menyebut atom. Nah, para ahli fisika dan ahli kimia ini sudah menyusun sebuah sistem periodik unsur. Itu adalah jenis atom yang ada di dunia ini, baik yang alami maupun yang dibuat oleh manusia. Nanti anak-anak dapat tugas, boleh pinjam, boleh beli di toko buku, sistem periodik unsur. Jumlah unsur yang disebutkan di situ sampai saat ini berjumlah 118 unsur. Dari unsur itulah kita akan mengenal atom. Dari sistem periodik dikenal unsur yang mempunyai lambang atom satu huruf. Dikenal juga lambang atom yang mempunyai dua huruf, dan juga ada yang tiga huruf. Saya ambil contoh, untuk lambang atom sebuah unsur yang satu huruf adalah O, yaitu oksigen. Nah, di oksigen ini nanti di tabel periodik itu ada nomor massa. Jadi unsur-unsur yang ada di dunia ini punya nomor massa. Juga ada nomor atom. Itu
yang satu huruf. Yang dua huruf misalkan He, helium, juga punya nomor atom, juga punya nomor massa. 3 huruf juga ada. Nah, kalau kita perhatikan dari sistem produk unsur yang sudah disusun para ahli fisika dan ahli kimia itu, di situ kita tahu ternyata antara benda yang satu benda yang lainnya itu ditentukan oleh jumlah proton maupun elektron dalam sebuah unsur. Nah, itu kira-kira itu dulu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas-tugas yang harus kamu kerjakan sambil melihat sistem periode unsur yang telah saya sebutkan tadi. Saya dari kami cukup sekian. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.